Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kita melanjutkan materi berikutnya, Matematika 2A, Teknik Pengintegralan Integral Dasar. Kali ini kita akan meninjau ulang integral yang melibatkan fungsi eksponen dan fungsi inverse trigonometri. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, pertama kita ingat ini nggak boleh lupa bahwa si fungsi e pangkat x itu kalau diturunkan adalah dirinya sendiri. Akibatnya kalau diintegralkan juga hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, kalau si si base-nya, si basisnya itu adalah bukan bilangan e, tapi bilangan positif lain, katakanlah a, maka integralnya adalah a pangkat x dibagi dengan ln a. Ini perlu diingat, ya. Perlu diingat. Ya, jika perlu, Anda bisa mulai dari apa turunan y sama dengan a pangkat x terlebih dahulu dengan menggunakan turunan implisit, ya. Nanti lama-lama akan ingat juga. Oke, kita lihat contoh soal yang terkait dengan ini. Misalkan kita diminta untuk menghitung integral berikut, ya. Kita ingin mencoba mencocokkan dengan bentuk a pangkat x atau e pangkat x. Ini ada ekstra atau kalau kita mau cocokkan dengan e pangkat x, berarti ini mungkin akan bertindak sebagai x-nya. Jadi cukup masuk akal kalau kita mencoba substitusi u sama dengan cos z. du-nya adalah min sin z dz. Berarti si sin z dz ini bisa kita gantikan dengan minus du. Minusnya kita simpan di depan, minus du. Kemudian ini sudah kita pakai, ya, tinggal sisanya yang ini. E pangkat cos z menjadi E pangkat U. Nah, integral E pangkat U adalah dirinya sendiri minus E pangkat U ditambah konstan, dan U-nya kita kembalikan lagi ke cos Z. Sehingga kita dapatkan minus E cos Z ditambah C. Mudah saja, bukan? Bukan. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Integral ini, ya, seperti barusan, kalau kita mau atau kita menduga ini mungkin ada kaitannya dengan integral dari a pangkat x, maka kita cukup masuk akal untuk memilih substitusi u sama dengan t kuadrat. Oke, maka du-nya menjadi 2t dt. Oke, kita lihat-lihat di sini ada ekspresi t dt. Ya, menurut ini si t dt itu, ya, duanya harus kita bagi kedua ruas sehingga hasilnya t dt saja di sebelah kanannya, sehingga t dikali dt itu setengah du. Oke, setengah du. Oke, kemudian ini kita punya 3t kuadrat, 3 pangkat u. Nah, sekarang hati-hati, si batasnya juga harus kita ubah. Ketika t-nya 0, berapa u-nya? Masukin aja. Kalau t-nya 0, u-nya jadi 0 kuadrat. Kebetulan, ya, ketika t-nya 1, u-nya juga 1. Jadi ini kebetulan batas pengintegralannya masih dari 0 sampai 1. Karena kebetulan substitusinya adalah u sama dengan t kuadrat. Pada situasi yang lain mungkin ini akan menghasilkan batas pengintegralan yang berbeda. Oke, kita integralkan. Ingat, integral dari a pangkat x adalah a pangkat x ln a, berarti integral dari 3 pangkat u, 3 pangkat u dibagi dengan ln 3. Kemudian kita evaluasi di 1 dan di 0, kita dapatkan 1/2 ln 3. Ini si ln 3-nya kita kumpulkan barengan dengan si 2 ini. Kemudian 3 pangkat 1, 3 pangkat 0, 1. Ini 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1, jadi 1/ln 3. Begitu saja. Tidak susah. Susah? Tidak. Ya, perlu latihan Anda tapinya. Kalau ngeliatin kayaknya gampang-gampang saja. Oke. Nah, ini terkait dengan fungsi inverse trigonometri. Ketika di semester yang lalu kita sudah membahas ini semua, ya. Ya, mungkin
akan banyak yang lupa-lupa karena kita tidak begitu intensif bekerja dengan fungsi inverse trigonometri ini. Ya. Oke, Anda perlu ingat kembali, turunan dari sin inverse x adalah ini, tangen inverse x adalah ini, dan secant inverse nilai mutlak x adalah itu. Nah, sebagaimana halnya pada video sebelumnya, setiap pernyataan mengenai turunan bisa kita konversi menjadi pernyataan mengenai integral. Jadi gimana kalau kita konversi jadi integral? Integral dari 1 per akar 1 min x kuadrat dx adalah sin inverse x. Dan yang lainnya juga mengikuti. Misalkan satu lagi, integral 1 per 1 tambah x kuadrat dx adalah tangen inverse x. Nah, seringkali kita memerlukan versi yang lebih umum dari integral ini. Jadi integral yang bentuknya 1 per akar a kuadrat kurang x kuadrat. Ya, oke, kita coba. Oh, ini ada yang terlewat. Ini juga ini mudah diingat. Mirip-mirip dengan hubungan turunan antara sin dan cos untuk sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Nah, ini nggak ada plus minus. Turunan sin hiperbolik adalah cos hiperbolik, turunan cos hiperbolik adalah sin hiperbolik. Ya. Sehingga integralnya juga, integral yang satu hasilnya adalah yang satunya lagi. Seperti itu. Ya. Integral cos hiperbolik adalah sin hiperbolik, integral sin hiperbolik adalah cos hiperbolik. Oke, ini terkait dengan ini yang tadi saya singgung. Misalkan kita ingin hitung integral 1 per akar a kuadrat kurang x kuadrat dx. Ya. Nah, ini hasilnya ini akan sama dengan sin inverse dari x per a ditambah c. Jadi kalau di sininya alih-alih 1 diganti dengan a kuadrat, nanti hasilnya ada kaitannya dengan x per a. Nah, cara yang mudah untuk mengingat ini, karena tadi kita tahu turunan dari sin inverse x itu adalah, oke, ini udah kepalang pakai per gini, per 1 aja ya. Ini maksudnya tadinya mau nulis x saja. Ini tadi sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat. Jadi, ketika kita menemukan bentuk yang seperti ini, dengan angka di depannya itu bukan 1, tapi angka yang lain, ingatlah kembali bahwa turunan dari sin inverse x itu adalah akar 1 min x kuadrat. Dan ingatlah bahwa hasilnya itu akan ada hubungannya dengan ekspresi yang serupa, tapi dengan variabelnya menjadi x per a. Nah, jadi untuk mengingat ini, kita coba turunkan aja. Turunkan sin inverse x per a. Ya, pakai aturan rantai. Maka menurut hasil ini, 1 per akar 1 min x per a kuadrat, sit down there, son, dikali dengan turunan dari x per a terhadap x dikali dengan x per a. Ya. Ini kalau kita sederhanakan, ini si a-nya masuk ke dalam tanda akar ini, kan a-nya sama aja dengan akar a kuadrat. Ya, akar a kuadrat dikalikan dengan ini, jadinya 1 per a kuadrat kali 1 jadi a kuadrat. Kemudian ini dikalikan dengan a kuadrat jadi minus x kuadrat. Berarti kalau kita gunakan bahasa integral dari ini hasilnya adalah ini. Ya. Dengan cara yang serupa, Anda bisa dapatkan integral dari 1 per a kuadrat tambah x kuadrat dx. Ya. Ingat, ini kalau a-nya digantikan dengan 1, dia menjadi tangen inverse x. Tapi kalau di sininya a kuadrat, hasilnya jadi tangen inverse x per a. Ini plus konstan. Oh, enggak, sorry. Beda lagi. Ini plus konstan. Nah, tapi ada perbedaan dengan yang di sini. Ini akan ada seper a-nya juga. Nah, hal yang serupa juga nanti Anda bisa coba dengan integral 1 per x akar, apa tadi yang secant itu temennya apa? 1 min x kuadrat atau x kuadrat min 1, saya lupa lagi nih. Kayaknya
Sebentar, saya cek sebentar. Nah, saya juga nggak ingat. Dia dengan, oops. Oh, oke. X kuadrat min A kuadrat. Nanti Anda cari sendiri. Dx sama dengan apa. Ini mirip-mirip dengan cara yang barusan. Itu salah satu cara untuk mengingatnya. Oke, kita lihat contoh. Misalkan kita diminta untuk menghitung ini. Ya. Oke, apa yang perlu kita lihat ketika kita pertama kali menjumpai soal integral? Oke, yang menonjol ketika saya melihat integral ini adalah ada ekspresi akar ini. Ya. Akar dari 1 min E pangkat 2X. Nah, si E pangkat 2X sendiri ini bisa kita tuliskan sebagai E pangkat X dikuadratkan. Oke, nah ini mengingatkan kepada kita tadi ketika bekerja dengan turunan sin inverse X, 1 per akar 1 min X kuadrat. Ya. Nah, berarti ini ada kuadrat dari sesuatu. Maka masuk akal untuk memisalkan si ekspresi ini yang ada kuadratnya sebagai U kita. Jadi kita misalkan U sama dengan E pangkat X, maka DU menjadi E pangkat X dx. Ini si E pangkat X dx-nya bisa kita gantikan menjadi DU. Close the door please, San. Sama dengan 6, kita dikit. Kemudian E pangkat X dx jadi DU. Kemudian yang bawah ini jadi akar 1 min U kuadrat. Nah, ini kan integral dari 1 per akar 1 min U kuadrat. Tadi ini hasilnya adalah sin inverse U. Jadi ini 6 sin inverse U ditambah C. Kembalikan lagi U-nya kepada E pangkat X diperoleh 6 sin inverse dari E pangkat X plus C. Gimana? Get the hang of it? Mudah-mudahan ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang berikut. Nah, ini gimana coba? Oke, nah ini gimana? Kita ingin melihat kemiripan antara ini dengan sesuatu integral yang standar tadi. Oke, yang mana yang paling mirip dengan ekspresi ini? Ini mungkin ya kita bisa miripkan dengan yang bentuknya gini. Ya. Variabel kuadrat plus bilangan kuadrat. Nah, sekarang kita mau paksa si ekspresi ini supaya bentuknya variabel kuadrat plus bilangan kuadrat. Oke, kita coba. Oke, pertama kita lihat ini 9x kuadrat ini cukup memberikan petunjuk kepada kita. Ya. 9x kuadrat itu kuadrat dari apa? Dia kuadrat dari 3x. Oke, kita coba tulis ulang menjadi dx dibagi dengan 3x dikuadratkan ditambah. Oke, mungkin ini saya mau tulis ulang menjadi 6 dikali 3x ditambah 13. Oke. Nah, ini agar bentuknya mirip seperti ini, variabel kuadrat, ya udah kita bilang aja si U-nya sama dengan 3x. DU sama dengan 3dx. Berarti dx-nya menjadi sepertiga DU. Sepertiga DU per U kuadrat ditambah 6U ditambah 13. Ini udah ya bagian sininya kayaknya udah mirip dengan ini, tapi di sini ada ekspresi lain yang hanya mengandung U. Kita nggak menginginkan hal seperti itu. Oleh karenanya dengan melengkapkan kuadrat kita ubah lagi ini menjadi DU per apa nih kalau kita melengkapkan kuadrat? U tambah 3 kuadrat. Ini kalau dikuadratkan hasilnya adalah U kuadrat ditambah 6U ditambah 9. Udah mirip ya, U kuadrat ditambah 6U ditambah 13. Berarti masih kurang berapa? Masih kurang 4. Nah, agar persis seperti ini,
Ya, kalau mau kita misalin lagi si U tambah 3-nya. Ya, misalin Z sama dengan U tambah 3. DZ sama dengan DU. Maka ini menjadi sepertiga. DU-nya berubah jadi DZ. Kemudian ini si Z U tambah 3-nya jadi Z. Z kuadrat ditambah 4. Sekarang kita gunakan tadi integral yang bentuknya seperti ini. Ya, yang lebih umum ini hasilnya apa? 1 per A, 1 per... Ini karena 4-nya adalah 2 kuadrat, menjadi 1 per 2. Oke, ini di keep sepertiganya. Mungkin sepertiga dulu. Kemudian dikali dengan integral dari setengah tangen inverse Z per 2. Oke, Z-nya adalah U ditambah 3, U-nya adalah 3X. Berarti di sini menjadi tangen inverse 3X ditambah. Ini disederhanakan jadi 1/6 plus konstanta. Begitu. Ya. Oke. Nah, ini kalau Anda ingat lagi semester yang lalu, yang bentuknya ada akar-akar begini dan yang melibatkan X kuadrat dan 1 itu bukan hanya turunan dari fungsi inverse trigonometri aja, tapi fungsi inverse hyperbolic trigonometry. Ya. Nah, ini kalau Anda mengingat ini, Anda bisa menyederhanakan banyak integral ya yang terkait dengan ekspresi akar-akaran seperti ini. Ya, ini akan merupakan komplement dari apa yang kita ketahui tadi tentang turunan fungsi inverse trigonometry. Sehingga katakanlah misalkan Anda akan bisa mengerjakan bentuk satu integral 1 per akar di sini ekspresi kuadrat apapun ya bisa Anda selesaikan dengan bermodalkan ini. Ya. Nah, akan tetapi si buku Purcell memilih untuk tidak terlalu menekankan fakta yang ini. Kenapa? Karena si sin hyperbolic inverse x itu bisa diturunkan, bukan hanya dia, tapi semuanya bisa dinyatakan dalam fungsi logaritma natural. Jadi, misalkan ini apa? Oke, saya ulang lagi. Tadi saya ingin mengatakan bahwa di Purcell ini tidak terlalu ditekankan karena fungsi-fungsi ini bisa ditulis ulang dalam bentuk logaritma natural. Nah, misalkan di sini kalau kita melihat fakta ini, integral 1 per 1 min x kuadrat dx itu adalah tangen hyperbolic inverse ditambah konstan. Ya. Nah, tapi nanti Anda bisa mendapatkan hasil yang mungkin kelihatannya berbeda, tapi sebetulnya sama saja, tidak ada yang salah. Nanti ini bisa dituliskan sebagai katakanlah ln apa-apa-apa, saya juga nggak ingat. Ya, jadi semua hal yang melibatkan ini, kalau Anda hafal, kalau Anda tahu, bisa memudahkan perhitungan. Tapi kalaupun tidak tahu, kita bisa selalu mencari jalan reroute, jalan keluar yang sedikit berbeda, yang melibatkan fungsi logaritma natural. Oke, kita lanjutkan dengan soal latihan. Nah, ini bagian Anda, ingat, perlu berlatih banyak soal. Kerjakan semua soal jika mungkin yang ada di buku Purcell. Ya, nanti Anda punya feeling yang bagus. Nanti misalkan bentuknya seperti ini, oh ini kan mirip yang sudah pernah saya kerjakan. Nah, kalau misalkan Anda baru nemu integral tersebut ketika Anda melihatnya di ujian, ya Anda nggak punya kesempatan untuk mencobanya. Jadi, normal ketika Anda menemukan suatu soal yang baru, Anda struggle, Anda mencobanya berkali-kali, Anda sempat putus asa dulu, nyoba lagi, putus asa lagi, nyoba lagi, tanya teman, tanya internet, dan lain sebagainya. Sampai Anda menemukannya. Setelah Anda ketemu, Anda coba lagi, menulis ulang semuanya tanpa harus melihat referensi. Ya. Nah, nanti dari hasil struggling itu, ketika Anda menemukan soal yang menggunakan ide yang serupa, Anda mungkin akan teringat, oh ini kan mirip dengan itu. Saya bisa melakukan teknik yang sudah saya ketahui.
Nah, kalau Anda baru mencobanya pertama kali, Anda nggak punya waktu sebelumnya untuk bermain-main dengan soal itu, dan Anda nggak bisa mengerjakannya ketika waktu tes, ya normal, tapi merugikan Anda tentunya. Oke, mungkin begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermanfaat.